Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman Muzaki, kelas 12 IPS 1. Hari ini saya akan membacakan materi tentang perkembangan Islam di Asia dan Afrika. Perkembangan Islam di Taiwan. Islam masuk ke Tiongkok melalui kawasan barat negeri itu bersamaan dengan kedatangan pedagang muslim pada abad ke-7 Masehi yang kemudian menikahi perempuan setempat. Perkawinan mereka menghasilkan kelompok etnis baru di Tiongkok yang bernama etnis Hui. Itu sebabnya mula-mula masyarakat Tiongkok biasa menyebut agama Islam dengan sebutan yang berarti agama Hui. Tapi belakangan masyarakat lebih terbiasa dengan sebutan agama Islam. Keturunan mereka kemudian menikah dan berasimilasi dengan masyarakat setempat. Sebagian mereka ada yang menjadi muslim, sedangkan sebagian lain berpindah agama. Gelombang kedua kedatangan orang muslim ke Taiwan berlangsung selama Perang Sipil Tiongkok pada abad ke-20. Pada saat itu sekitar 20.000 tentara muslim beserta keluarganya yang pro Partai Nasionalis Kuomintang, pimpinan Chiang Kai-shek itu hijrah ke Taiwan pada tahun 1949 karena tidak sudi berada di Tiongkok daratan yang dikuasai Partai Komunis Tiongkok. Namun ketika tahun 1960-an kaum muslimin melihat kenyataan bahwa kembali ke Tiongkok daratan tidak lebih baik. Kontak dengan etnis Han jadi lebih sering. Meski begitu, interaksi dan saling bantu dengan sesama umat Islam tetap terus dijaga. Pada tahun 1980-an, ribuan umat Islam dari Myanmar dan Thailand bermigrasi ke Taiwan untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka adalah keturunan tentara pronasionalis yang melarikan diri dari provinsi Yunan ketika kelompok komunis berhasil menguasai Tiongkok daratan. Saat ini ada sekitar 53.000 orang Taiwan yang beragama Islam serta lebih dari 80.000 orang Muslim Indonesia yang menjadi pekerja TKI di Taiwan. Sehingga saat ini tahun 2007 ada sekitar 140.000 umat Islam di Taiwan. Perkembangan Islam di Jepang. Awal mula Islam masuk ke Jepang yaitu melalui perdagangan dan niaga. Banyak orang asing yang beragama Islam mulai berdatangan ke Jepang sudah sejak awal berdirinya negara. Muslim pertama sebagian besar adalah pelaut Melayu yang melayani kapal Belanda dan kapal Inggris. Islam masuk pertama kali ke Jepang sekitar tahun 1877, hampir bersamaan dengan kehadiran agama Nasrani dari barat ke negara tersebut. Pada sektor tahun itu, kehidupan Nabi Muhammad diterjemahkan dalam bahasa Jepang. Ini membantu agama Islam menempatkan diri dalam pemikiran intelek orang Jepang. Tetapi hanya sebagai satu pengetahuan dan pemikiran. Setelah krisis minyak tahun 1973, media massa telah memberi penerbitan yang besar tentang dunia muslim dan khususnya kepada dunia Arab akan pentingnya negara-negara ini terhadap ekonomi Jepang. Perkembangan Islam di Cina. Sejarah mencatat, Islam masuk ke Cina pada masa dinasti Tang dari tahun 618 sampai 905 Masehi yang dibawa oleh salah seorang panglima muslim, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas di masa Khalifah Utsman bin Affan. Data masuknya Islam ke Cina ini dipertegas lagi oleh Ibrahim Tian Yingma dalam bukunya Muslims in China, Perkembangan Islam di Tiongkok. Versi pertama menyebutkan ajaran Islam pertama kali tiba di Cina bahwa sahabat Rasulullah SAW
yang hijrah ke Al-Habasyah Abyssinia atau disebut Ethiopia. Sumber lainnya menyebutkan ajaran Islam pertama kali di Cina ketika Sa'ad bin Abi Waqqas dan 3 sahabatnya berlayar ke Cina dari Ethiopia pada 616 Masehi. Ada pula yang menyebutkan ajaran Islam pertama kali tiba di Cina pada 615 Masehi, kurang lebih 20 tahun setelah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam tutup usia. Adalah Khalifah Utsman bin Affan yang menugaskan Sa'ad bin Abi Waqqas untuk membawa ajaran Islam ke daratan Cina. Perkembangan Islam di Korea Selatan. Islam di Korea merupakan salah satu agama yang berkembang di Korea. Di Korea Selatan, populasi Muslim terus meningkat sejak diperkenalkannya Islam tak lama setelah Perang Korea. Komunitas Muslim, baik orang Korea dan warga asing, ini berpusat di sekitar Seoul, di mana masjid besar yang pertama pada abad ke-20 dibangun pada tahun 1976 dengan menggunakan dana dari Misi Islam Malaysia dan negara-negara Islam lainnya. Selain kurang dari 30.000 umat Muslim asli Korea, telah terjadi pertumbuhan yang lambat tetapi jelas dari imigrasi Asia Selatan, Timur Tengah yaitu Irak, Indonesia, dan Malaysia ke Korea Selatan. Mayoritas menjadi Muslim selama 1990-an dan 2000-an, biasanya datang sebagai tenaga kerja ekspatriat. Secara keseluruhan, ada sampai 35.000 Muslim di Korea Selatan. Hal ini diyakini bahwa tidak ada kehadiran yang signifikan dari Islam di Korea Utara, di mana kegiatan keagamaan otonom secara umum hampir tidak ada. Perkembangan Islam di Mesir. Umat Islam di negeri ini adalah mayoritas, dengan jumlah penduduk sebanyak 58.630.000. Orang menjadikan negara ini menjadi negara dengan populasi Muslim terbesar ke-7 di dunia. Mesir adalah negara yang besar jasanya bagi kemajuan umat Islam di bidang ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Hal ini ditandai dengan didirikannya berbagai perguruan tinggi, dan yang tertua adalah Universitas Al-Azhar di Kairo yang didirikan oleh Jauhar Al-Khatib As-Saqi pada tanggal 7 Ramadan 361 Hijriah atau 22 Juni 972 Masehi. Penyebaran Islam di Mesir terjadi sebagai akibat dari penaklukan Muslim terhadap Mesir Romawi oleh bangsa pimpinan Jenderal Muslim berpengaruh Amr Ibnu Al-As, gubernur militer Tanah Suci. Masyarakat lokal di Mesir dan Timur Tengah mengalami perpindahan agama bertahap skala besar dari Kristen ke Islam, disertai oleh pajak tinggi bagi orang-orang yang enggan untuk berpindah agama. Perkembangan Islam di Aljazair. Penduduknya yang beragama Islam berjumlah 99,1% dari seluruh penduduk. Aljazair diperintah oleh bangsa Romawi semenjak tahun 40 sebelum Masehi, oleh Vandala dari tahun 429 sampai 534 sebelum Masehi, oleh Bizantium dari tahun 534 sampai 690 sebelum Masehi, dan akhir abad ke-7 dikuasai umat Islam. Pada tahun 1830 Masehi, Aljazair diduduki oleh Prancis, dan baru pada tanggal 3 Juli 1962 memperoleh kemerdekaan. Semenjak tahun 1980, Aljazair memasuki masa kebangkitan Islam. Hal itu ditandai antara oleh yang pertama, semangat kehidupan beragama yang meningkat,
Yang kedua, perencanaan ekonomi yang lebih sistematis, bahkan menjadi penduduk penganut minoritas mitos industrialisasi sebagai satu-satunya kekuatan. Di Aljazair juga terdapat Kementerian Agama, yaitu Wizarah Asy-Syu'un Al-Diniyah, yang tugas utamanya mengembangkan studi Islam dan mengenalkan tradisi Islam serta ideologi Islam. Salah satu kegiatan yang menyelenggarakan seminar tentang pemikiran Islam yang pertama di Batna 1969, yang kedua di Aures 1978, dan ketiga di Algier 1980. Perkembangan Islam di Sudan. Sudan merupakan negara terbesar di Afrika yang beribu kota di Khartoum. Dia mengirim Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah ke negeri yang berada di putaran selatan ini. Pada abad kedua Hijriah atau 8 Masehi, umat Islam berhasil menguasai kerajaan-kerajaan Nasrani di Sudan, seperti Kesultanan Az-Zarqa atau Kerajaan Fuang yang beribu kota di Sinar antara tahun 911 sampai 1237 Hijriah atau 1505 sampai 1821 Masehi. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam terbesar yang pernah berdiri di Sudan. Kemudian ada Kerajaan Funj, diwarnai banyak tarekat sufi yang sampai saat ini menjadi masyarakat mayoritas di negeri tersebut. Funj sendiri merupakan kelompok masyarakat pengembala yang berasal dari wilayah Blue Nile yang kemudian terkenal dengan suku Funj. Berbagai kemajuan yang dibawa oleh Funj akhirnya menarik perhatian para ulama yang berasal dari Mesir, negara-negara Afrika Utara, dan Arab Saudi, yang kemudian banyak mendapat predikat keahlian bidang Al-Quran, hukum Islam, dan tasawuf. Tetapi kerajaan Funj hanya bertahan sampai tahun 1821 Masehi. Karena setelah itu Sudan berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani di bawah kepemimpinan Gubernur Muhammad Ali yang memerintah Mesir dan mendapat dukungan kolonial Inggris. Salah satu kelompok Islam Sudan yang berjuang dalam melawan penjajah adalah kelompok Al-Mahdiyah. Kelompok yang berasal dari kalangan tarekat sufi ini merupakan peran besar dalam mengusir penjajah. Perkembangan Islam di Mauritania. Sejarah masuknya Islam ke Mauritania, terdapat beberapa sumber yang menyebutkan bahwa Islam masuk ke negeri ini dibawa oleh Panglima Uqbah bin Nafi setelah berhasil menaklukkan Maroko dan memasuki Sahara, serta negeri-negeri Tikrur dan Ghana. Uqbah bin Nafi dan tentara Islam sampai di perbatasan Mauritania pada tahun 60 Hijriah atau 67 Masehi. Untuk menyebarkan agama Islam di sana, negeri ini secara berturut-turut dikuasai pemerintahan Al-Murabitun, Al-Muwahhidun, dan Bani Hashimiyah yang mendirikan Emirat Tararazah dan Barakina sepanjang abad ke-15 Hijriah atau 17 Masehi. Pada masa-masa selanjutnya, kelompok tarekat dan tasawuf juga memainkan peranan penting dalam penyebaran Islam di Mauritania. Tarekat sufi pun terus berkembang hingga sekarang dan menjadi bagian tak terlepaskan dari Muslim Mauritania. Lalu, Perancis menguasai wilayah ini pada tahun 1714 Masehi dan secara resmi menjajah pada tahun 1338 Hijriah atau 1920 Masehi. Perancis menjajah Mauritania hingga tahun 1378 Hijriah atau 1950
Masehi. Pada tahun itulah Mauritania secara resmi memproklamasikan kemerdekaannya. Pada masa ini terjadi kudeta oleh militer, yakni pada tahun 1978 Masehi dengan membentuk Komite Militaire de Salut Nasional, sebuah komite militer untuk pembebasan nasional di Mauritania. Perkembangan Islam di Somalia. Islam masuk ke Somalia tak lama setelah Rasulullah hijrah. Pada akhir abad ke-9, sejarawan Muslim Al-Yaqubi menulis umat Islam membangun kehidupan di pesisir utama Somalia. Dia juga menyebutkan kerajaan Adal memiliki ibu kota yang ramai. Wilayah itu menunjukkan Kesultanan Adal dengan Zeila sebagai markas besarnya sudah ada sejak abad ke-9 atau ke-10. Pada tahun 1332, Raja Adal yang bermarkas di Zeila dibunuh dalam kampanye militer yang ditujukan untuk menghentikan pawai Abisinian Kaisar Amda-Seyon I menuju kota. Ketika Sultan Ifat yang terakhir, Sa'aduddin II juga dibunuh oleh Kaisar Dawid I di Zeila pada tahun 1410. Anak-anaknya melarikan diri ke Yaman. Mereka baru kembali pada tahun 1415. Pada awal abad ke-15, ibu kota Adal dipindahkan lebih jauh ke pedalaman kota Dakar. Di sanalah Sabaruddin II, putra sulung Sa'aduddin II, mendirikan pangkalan baru setelah kembali dari Yaman. Markas Adal kembali dipindahkan pada abad berikutnya. Kali ini ke Harar. Dari ibu kota baru ini Adal mengorganisasi pasukan efektif yang dipimpin oleh Imam Ahmad bin Ibrahim Al-Ghazi yang menyerbu kerajaan Abisinian. Perkembangan Islam di Afrika Selatan. Islam di Afrika Selatan mungkin tiba sebelum zaman kolonial dan terdiri dari perhubungan terpencil dengan pedagang Arab dan Afrika Timur. Banyak orang Muslim Afrika Selatan dijelaskan sebagai orang Colourette, utamanya di Tanjung Barat, termasuk yang nenek moyang datang sebagai budak dari kepulauan Indonesia, yaitu Melayu Tanjung. Yang lainnya dijelaskan sebagai orang India, terutamanya di KwaZulu Natal, termasuk mereka yang nenek moyangnya datang dari pedagang dan pegawai dari Asia Selatan. Mereka telah bergabung oleh orang lain dari bagian lain Afrika serta mengkonversi Afrika Selatan yang berkulit putih atau hitam. Namun, tradisi Muslim saat ini di negara tersebut berasal dari kedatangan Syekh Abdurrahman Matebesah, seorang Syekh Melayu dari Sumatera pada tahun 1668. Oke, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.